itu menyarankan kepada teman-teman, sebelum mengajar itu ada data ya, dipastikan guru-guru itu sudah paham 3 hal ini. Sudah ada data di kelasnya masing-masing itu. Satu, kesiapan belajar atau readiness. Readiness ini adalah penguasaan materi oleh siswa sebelum pelajaran diberikan oleh guru. Ini readiness. Caranya dengan asesmen diagnostik kognitif. Nah, yang kemarin Bapak Ibu. Jadi kita melakukan asesmen diagnostik kognitif atau kalau istilah lalu disebut pretest. Setiap awal topik ya, kalau dulu itu pokok bahasan. Setiap pokok bahasan yang baru, guru wajib melakukan pretest dulu. Ini disebut readiness ini. Terus yang kedua, harus paham minat ya, dari satu persatu siswanya itu minat apa siswanya itu. Minat olahraga, ada yang minat musik, ada yang minat keterampilan, ada yang minat yang lain-lainnya lah Bapak Ibu ya, minat-minat. Juga tahu profil gaya belajarnya siswa dulu. Nah, nomor 2 dan 3 ini Bapak Ibu asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Darwati ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana dalam pelaksanaan di kelas? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi pertama harus paham dulu saya Bapak Ibu. Misalnya saya guru matematika ya Bapak Ibu ya. TP-nya tujuan pembelajaran itu menentukan keliling bangun datar seperti tadi Bapak Ibu. Maka saya harus paham dulu Bapak Ibu penguasaan materi di keliling bangun datar ini. Jadi sebelum mengajar materi keliling bangun datar, saya harus tahu siapa murid-murid saya yang sudah menguasai materi ini, siapa yang belum menguasai, siapa yang setengah menguasai, dan seterusnya. Maka sebelum mengajar, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif atau pretest. Soal-soal ulangannya, Bapak Ibu, itu saya berikan dulu. Jadi saya sebelum mengajar itu saya bagikan soal ulangannya itu. Seperti yang ditampilkan oleh Pak Pur tadi, Bapak Ibu, ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, begitu soalnya saya berikan, anak-anak menjawab, kamu jawab semampunya anak-anak ya. Baik, kamu kerjakan 45 menit anak-anak. Setelah selesai, saya koreksi, saya kelompokkan. Ternyata hasil dari pretest tadi, ada 5 anak yang nilainya 100 Bapak Ibu. Yaitu Susi, Rini, Iwan, Najib, Rina. Ini saya beri kode kelompok A. Ini nilainya 100. Belum saya ngajar itu Bapak Ibu, ini sudah nilainya 100. Susi, Rini ini. Ini anak-anak ini telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Nah, coba Bapak Ibu. Misalnya saya tadi pakai rumus tadi. P tambah L kali 2. Bagaimana respon Susi, Rini, dan teman-temannya ini? Iya, akan bosan dia. Dia sudah paham konsepnya, sudah menguasai materi. Gurunya masih menggunakan rumus keliling persegi panjang. Nah, ini kebutuhan belajar dari 5 anak ini ternyata seperti ini. Ya, kemudian hasil pretest tadi saya lihat lagi ada yang nilai 50, 60, 40, saya kelompokkan kelompok B ini. Ini murid yang telah memahami konsep keliling, sudah paham dia konsep keliling persegi panjang, namun belum melancar melakukan operasi hitung perkalian dasar. Jadi kebutuhan kelompok A dan B ini beda kebutuhan belajarnya. Yang B ini dia butuh hitung operasi perkalian dasar Bapak Ibu. Udi, Ali, Yanti, Loli, Robert ini. Nah, yang ketiga ini yang pretestnya 0 Bapak Ibu. Jadi belum memahami sama sekali. Ini Aep, Anissa, Lutfi, Seli, Wawan. Nah pertanyaannya, apakah cara mengajar ini kelompok A dan kelompok C ini sama? Nah tentunya tidak Bapak Ibu.
Maka guru ini melakukan pelayanan yang berbeda antara kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ini yang disebut difference itu, Bapak Ibu. Baik, diapakan ini kelompok A? Guru segera setelah tadi melakukan asesmen diagnostik, ada yang anak yang sudah menguasai materi ini, ada yang baru menguasai setengah-setengah, ada yang belum sama sekali. Saya apakan ini ya? Kalau saya hanya menggunakan metode mengajar keliling persegi panjang, pasti tidak cocok lagi. Nah, maka disusunlah strateginya, yaitu bagi murid yang sudah menguasai ini tadi, murid diminta mengerjakan soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Langsung aplikatif, Bapak Ibu. Tidak perlu diberi rumus itu, karena ini aplikatif. Misalnya ya, kalau ini memungkinkan, 5 anak ini diberi proyek ya, semacam tugas, mengukur keliling mejanya, mengukur keliling kelasnya, keliling taman, keliling lapangan bola voli, begitu. Lu menyiapkan media-medianya, mistar, meteran, gitu. Nah, murid yang ini, Bapak Ibu, sudah paham konsep, tapi belum bisa melakukan perkalian. Dia apakan ini? Nah, ini strategi gurunya. Murid menggunakan bantuan benda-benda konkret untuk menghitung keliling bangun datar. Misalnya menggunakan stik es krim yang ada di lingkungan sekitar. Coba kita lihat Bapak Ibu, pelayanannya. Proses pembelajarnya beda antara kelompok A dan kelompok B. Berbeda bahasa Inggrisnya, difference. Nah, kelompok C tadi yang tidak pretestnya 0 tadi Bapak Ibu. Murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit, nah, eksplisit Bapak Ibu ya, langsung tentang keliling persegi panjang. Guru memberikan scaffolding. Coba Bapak Ibu serta webinar ini bayangkan Bapak Ibu jadi guru di kelas ini Bapak Ibu. Betapa repotnya, betapa rebyeknya. Ya, saya akui Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini guru tambah repot, guru tambah rebyek. Tapi yang bahagia siapa yang bahagia? Nah, yang bahagia adalah siswa-siswanya. Ini berarti guru ini sudah berpihak pada siswanya. Kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, ini menghamba ke siswa. Kalau guru sudah melaksanakan 3 pembelajaran yang berbeda ini, itu menghamba ke siswa. Ini berdasarkan persiapan pretestnya Bapak Ibu ya. Berikutnya pada minat Bapak Ibu. Nah, harus ada data ini Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu. Misalnya di 7A, di kelas 10A, itu ada data. Siapa yang minatnya olahraga, minatnya prakarya, sains. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya membuat tulisan berbentuk prosedur. Ini mata pelajaran bahasa Indonesia ya Ibu ya. Nah, itu guru bahasa Indonesia ini, wah materi tulisan berbentuk prosedur. Lalu Bapak Ibu melihat data di kelasnya itu, siapa yang minat olahraga ya, siapa yang minat prakarya, siapa yang minat musik ya, siapa yang minat sains ya, dan seterusnya. Seterusnya, anak berdasarkan minat ini tadi, produknya membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola saat permainan sepak bola. Wah, luar biasa tulisannya Bapak Ibu. Budi Ali Iwan ini minat ke olahraga, passionnya olahraga, bakatnya olahraga sepak bola dan futsal misalnya. Diberi tugas membuat tulisan prosedur cara menggiring bola. Tanpa ngomong minimal 1 halaman ya anak-anak. Wah, ini tulisannya berhalaman-halaman Bapak Ibu. Nah, kepada anak yang minatnya ke prakarya, kesenian, membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stik es krim.
Bagi yang minat sains, membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rangkaian seri paralel. Coba kita bayangkan lagi, Bapak Ibu guru yang ada di webinar ini, apabila Bapak Ibu berada di kelas ini, betapa repotnya untuk mengoreksi 3 kelompok pekerjaan siswa ini. Bahkan guru bahasa Indonesia ini nanti konsultasi ke guru PJOK, Bapak Ibu. Gimana cara menggiring bola seperti ini sudah benar enggak ya? Gurunya yang redyek, seperti ibu rumah tangga tadi, Bapak Ibu. Ya, masak teplok, masak sosis, masak sambel, yang ya ini ngoreksi tentang ini, tentang prakarya, yang redyek gurunya, yang bahagia siswa-siswanya. Terakhir, Bapak Ibu, ini saya menampilkan pendapatnya Tomlinson ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga, Tomlinson itu menjelaskan pemetaan kebutuhan berdasarkan gaya belajar. Jadi Bapak Ibu guru harus tahu dulu, sudah ada catatannya di kelasnya itu, siapa yang gaya belajarnya visual, siapa yang auditori, siapa yang kinestetik. Nah, caranya seperti kemarin di tanggal 10 kemarin itu. Teridentifikasi yang gaya visualnya itu Rudi Ali Iwan Najib. Kemudian auditori ini yang kinestetik AF. Tujuan pembelajarannya apa? Mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, pakai ini Tomlinson memberikan resep Bapak Ibu. Untuk anak-anak visual ini, saat menjelaskan, guru menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual. Nah, ini harus introspeksi Bapak Ibu. Nah, murid saya nih, saya enggak kurang-kurang nih ngajar. Tidak paham terus ya ini ya. Nah, oh dia visual, saya harus pakai banyak gambar dan alat bantu visual. Ini Bapak Ibu. Kalau pada tipe auditori, ini sudah umum ya Bapak Ibu ya, semua sudah paham semua ya. Guru menyediakan kesempatan bagi guru untuk mengakses sumber belajar yang didengar Bapak Ibu. Untuk yang kinestetik, nah ini yang ini ya sering jadi tanda petik musuhnya guru. Nah, anak ini tidak bisa diam, troublemaker katanya gitu. Guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak mengakses informasi. Ini Bapak Ibu. Jadi menyarankan ditempel misalnya saja ya, ini display ini tempel di sisi kanan kelas, belakang, kanan, pojok belakang, kiri. Nah, siswa bergerak. Dengan bergerak itu tadi siswa bahagia. Coba Bapak Ibu lagi-lagi bayangkan kita sebagai guru ada di ruangan kelas ini. Betapa repotnya Bapak Ibu. Menyiapkan ini, menyiapkan ini, menyiapkan. Tapi yang bahagia adalah siswanya. Nah, itu Bapak Ibu, sehingga Ki Hajar Dewantara telah mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kata kuncinya di sini, menuntun segala kodrat. Kodrat itu kalau dalam di kelas tadi ya itu gaya belajar tadi Bapak Ibu, minat siswa tadi, kesiapan belajar tadi. Jadi keunggulan-keunggulan yang ada di siswa itulah kodrat. Sehingga Bapak Ibu, pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Oleh karena itu, kaum pendidik, ya kita, kaum pendidik Bapak Ibu hanya dapat menuntun atau hidupnya kekuatan-kekuatan tersebut. Seperti tadi visual Bapak Ibu, itu tidak bisa ditolak, tidak bisa request Bapak Ibu. Ya, begitu lahir ya kodratnya visual ini.
kodratnya ini minat ke musik ini, kodratnya ini bakat di menyanyi ini, kodratnya di akademik anak ini. Itu Bapak Ibu. Oke, bagaimana di dalam RPP-nya Bapak Ibu ya. Untuk ini tadi kurang sebentar Bapak Ibu, bagaimana implementasi, nah apa namanya, pembelajaran diferensiasi ini di dalam kelas. Sebelum mengajar, Bapak Ibu menyusun perencanaannya, namanya yaitu MA, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, saya ganti slide dulu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul ya, Mas Aan ya. Baik, ini Bapak Ibu untuk bentuk MA-nya, Bapak Ibu cukup sederhana. Ini sesuai dengan standar proses Permendikbud nomor 16 Bapak Ibu ya tahun 2022, terdiri dari 3, tujuan, langkah pembelajaran, dan akses. Ini hasil workshop Bapak Ibu ya, hasil pelatihan-pelatihan yang saya lakukan. Serta ini Bapak Ibu sudah luar biasa, sudah bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Ini contohnya, ini dari SMP 3 Gresik Bapak Ibu. Bu Eni dan teman-temannya ya, fase D Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran adalah seperti ini. Melalui praktikum kromatografi, peserta didik mampu melakukan pemisahan campuran teknik kromatografi dengan menganalisis hasil pengamatan yang berkaitan dengan karakteristik zat dan konsep pemisahan campuran teknik kromatografi dan dikomunikasi dalam bentuk laporan. Langkah-langkahnya langsung Bapak Ibu. Dahuluan seperti biasanya. Nah, ini Bapak Ibu. Diferensiasinya di sini. Kelihatannya ini pakai diferensiasi yang proses Bapak Ibu ya. Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar, readiness tadi. Nah, ini membagi kelas menjadi 3 kelompok tadi. Ada kelompok hijau, kelompok kuning, kelompok merah. Kelompok hijau itu yang bagaimana? Ini hasil pretestnya Bapak Ibu. Peserta didik telah memahami konsep karakteristik zat, dapat menganalisis teknik dasar pemisahan campuran. Kelompok kuning telah memahami konsep karakteristik, namun belum lancar menganalisis teknik dasar pemisahan. Yang kelompok merah, jadi belum memahami konsepnya. Nah, diapakan 3 kelompok ini? Berikutnya ini, Bapak Ibu. Nah, guru memberikan pengarahan secara klasikal serta yang akan dilakukan masing-masing kelompok. Guru memberikan pengarahan ulang terkait ulang secara klasikal tentang konsep pemisahan campuran. Ini kelompok hijau yang pertama. Kita bayangkan mungkin ketika melayani kelompok hijau, kelompok yang lainnya diam dulu ya Bapak Ibu ya, atau ada aktivitas apa gitu. Nah ini nanti di dalam kelas nanti Bapak Ibu perlu dilihat kondisi kelas masing-masing. Guru menyiapkan lembar kerja pemisahan campur. Guru menjelaskan petunjuk. Peserta didik diminta secara mandiri. Nah ini mandiri Bapak Ibu. Karena ini tadi yang kelompok pandai ya, katakan begitu Bapak Ibu. Melakukan kegiatan mengikuti petunjuk pada lembar kerja, menyiapkan alat dan bahan. Ini kata kuncinya mandiri. Kelompok 2 lain lagi Bapak Ibu. Jadi setelah memberi tugas, kemudian mandiri, baru melayani, ibaratnya tadi setelah bikin ceplok telur dan mie, ibu tadi menggoreng sosis. Ini kelompok kuning, langsung saja. Guru menyiapkan video pembelajaran pemisahan campuran ya. Kita lihat Bapak Ibu, yang di kelompok A tanpa menonton video Bapak Ibu. Tapi yang di kelompok B dengan melihat video. Menyiapkan lembar kerja, terus melakukan percobaan, meminta menyiapkan alat dan bahan. Nah, kelompok C, guru menyiapkan alat peraga. Nah ini pakai alat peraga. Dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya, ini untuk fase SMP ya, fase D.
Atau seperti ini Bapak Ibu, contoh yang menarik Bapak Ibu. Ini dari teman-teman SD, ini hasil pekerjaan workshop ya Ibu. Fase A. Fase A itu kelas 1 ya Bapak Ibu. Ini identitas, yang penting ada 3 minimal, tujuan, langkah pembelajaran, dan nah ini Bapak Ibu, langkah pembelajaran, langsung ke inti. Guru membacakan cerita dengan menayangkan cerita di proyektor. Nah ini different ke konten. Jadi materi pelajaran di masing-masing kelompok, masing-masing siswa berbeda. Coba kita simak berikutnya. Judul duk 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 ini kelompok 1. Panjang cerita 5 paragraf. Berikutnya adalah di produk Bapak Ibu. Produk. Jadi kita ingat karakteristik siswa non-kognitif itu ada yang suka menggambar Bapak Ibu. Nah ini kalau nanti menggambar ini kata gurunya Bapak Ibu. Pegang pensil saja nangis Bapak Ibu. Jadi tidak saya suruh pegang pensil untuk nulis di buku tulis Pak, tapi dengan menggambar dia baru mau gitu Bapak Ibu. Wah luar biasa. Jadi siswa ada yang menulis, menggambar, mengucapkan abjad A sampai Z dengan membedakan bentuk huruf kecil besar. Ini different ke produk. Itu Bapak Ibu. Berikutnya terakhir yang dua kegiatan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kembali lagi ke SMP Bapak Ibu ya. Ini hasil teman workshop di Mojokerto Bapak Ibu. Amin ini ya dari SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau boleh saya cerita, itu diawali dengan telaah CP dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya beri cerita dulu Bapak Ibu. Ini fase D. Di CP 033, masih ingat Bapak Ibu ya. Keputusan Kepala Beskap 033. Jadi beliau telah memberi tanda dulu Bapak Ibu. Yang hijau ini kelas 7 Bapak Ibu. Yang kuning-kuning ini kelas 8 nanti. Meskipun sekarang masih kelas 7 ya untuk SMP. Yang merah-merah nanti itu kelas 9 Bapak Ibu. Luar biasa sudah persiapkan ini Bapak Ibu. Terusnya dari CP itu Bapak Ibu diturunkan menjadi, nah ini TP Bapak Ibu. Dari tadi kelas 7 tadi ternyata diidentifikasi materinya ada ini Bapak Ibu. TP-nya ada ini. Yaitu ada 7 Bapak Ibu. Ini saya awali sini Bapak Ibu ya, saya bukan menjelaskan cara menjelaskan TP ini, nanti ujung-ujungnya ke pembelajaran diferensiasinya gimana begitu. Nah, kelas 7 itu ada 19 TP, ada 7 materi. Kalau sudah dibagi mana yang semester 1, Bapak Ibu, mana semester 2. Nah, ini semester 1. Kemudian semester 1 itu ini materinya, ini tujuannya, dimensinya, cukup sederhana Bapak Ibu. Ditambahkan sumber belajar silakan, ditambahkan yang lainnya. Ini JP-nya 15 JP, 10 JP, dan Bapak Ibu semester 1 itu untuk IPA fase D itu